Nilai sebuah mobil terkadang seperti sebuah instalasi seni. Tidak semua orang suka dan tidak semua orang bisa menerima. Sama seperti mobil yang ada di depan saya saat ini. Ini adalah the all new BMW X4 dan mobil ini baru saja meluncur di Indonesia sebagai line up terbaru dari BMW. Lalu seperti apa detail mobilnya? Dibangun menggunakan basis yang sama dengan X3, tampilan depan di all-new BMW X4 ini memang terlihat identik dengan saudaranya tersebut. Yang membedakan ada di bagian belakangnya yang berusaha dibuat tampil lebih cantik dengan buritan dan lengkungan atap ala coupe. Mobil jenis ini akan terlihat kurang proporsional jika pemilihan ukuran velg tidak tepat. Dan hal ini yang menjadi alasan mengapa BMW memberikan velg berukuran 21 inci. BMW X4 yang masuk ke Indonesia merupakan varian terbaru dari jajaran M Sport X. Dan untuk membuatnya lebih sporty, body kit M Sport berwarna frozen turut mendongkrak tampilannya jadi lebih agresif. Jika Anda familiar dengan X3, mungkin Anda akan familiar dengan interior dari X4. Tapi bedanya untuk X4 ini memang sudah menggunakan M Sport package, jadi sampai lingkar kemudian pun M Sport, dan ini keren sekali, sudah dibekali dengan pedal shift untuk membuat mobil ini jadi lebih menyenangkan lagi untuk dikemudikan. Kemudian untuk tampilan dari instrumen clusternya juga sekarang sudah full digital, walaupun memang tidak sepenuhnya digital layarnya, hanya ditempatkan sesuai dengan komposisi yang sudah ditetapkan oleh BMW. Itu tampilannya digital, tapi ini sudah tampilannya sudah sangat baik. Nanti ketika kami melakukan tes atau uji lengkapnya, baru kami akan melihat bagaimana lengkapnya tampilan dari instrumen cluster ini. Kemudian untuk sistem iDrive-nya, ini sudah menggunakan sistem iDrive generasi terbaru dan layarnya ini sudah menggunakan ukuran 10 inci. Dan tidak hanya bisa dioperasikan lewat iDrive ini, layar ini sekarang bisa dioperasikan juga dengan sentuhan. Jadi bisa layar sentuh dan sangat intuitif, dan iDrive ini mungkin adalah salah satu sistem informasi atau infotainment terbaik dari industri otomotif. Untuk yang lainnya, soal kualitasnya Anda memang tidak perlu meragukan lagi. Untuk sebuah BMW sudah pasti dilengkapi dengan berbagai panel soft touch dan dibalut kulit di bagian sini, bahkan di bagian sini juga di bagian door trim. Hampir semuanya ini panel kulit dan soft touch. Hanya plastik keras ada di bagian bawah sini saja. Memang sedikit sekali, tidak masalah. Masih terlihat sangat baik, dan tuas transmisi juga masih diletakkan di sebelah sini. Menariknya, BMW memang selalu membuat tata ruang yang ergonomis untuk digunakan oleh pengemudinya. Begitu juga dengan tuas transmisinya, ini mudah dijangkau, mudah dioperasikan, masih sama sistem joystick. Kemudian juga sistem dari AC dan sistem dari head unit ini juga sangat mudah dioperasikan. Hanya tinggal menggerakkan knob dan memanfaatkan tombol-tombol yang ada di sini. Sangat mudah dimengerti, sangat intuitif, sehingga tidak akan merepotkan ketika Anda mengemudi sambil harus mengubah hembusan atau mungkin mengubah temperatur dari AC. Untuk kepraktisannya, BMW X4 sudah dilengkapi dengan wireless charging di bagian tengah sini yang bisa mensupport HP Anda yang sudah menggunakan teknologi QI. Jadi untuk HP saya mungkin memang belum bisa, tapi untuk Anda yang sudah punya handphone dengan teknologi QI, ini langsung akan tercharge secara otomatis ketika Anda meletakkan HP Anda di atas ini. Di bagian bawahnya sini ada 2 buah cup holder, kemudian juga ada slot 12 volt, dan ini bisa ditutup sehingga akan terlihat lebih rapi. Lainnya lagi, BMW X4 memang masih dilengkapi dengan berbagai pilihan mode berkendara dan bisa dioperasikan lewat di bawah sini. Ada tombolnya, ada Sport, Comfort, Eco Pro, bahkan ada adaptif. Dan fitur mode berkendara adaptif ini menjadi salah satu unggulannya, karena dengan fitur adaptif ini Anda bisa berkendara sesuai dengan kesukaan Anda, sesuai dengan habit Anda, sehingga mobilnya sendiri akan menyesuaikan settingan suspensi, settingan mesin, settingan transmisi juga sesuai dengan kebiasaan berkendara Anda. Di bagian bawahnya ada fitur Hill Descent Control, kemudian juga sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dengan auto hold, sehingga Anda tidak perlu repot lagi ketika menghadapi kemacetan. Anda tinggal menginjak rem dan mobilnya akan tetap diam dengan rem yang aktif. Ketika ingin menonaktifkannya, Anda tinggal menginjak pedal gas untuk maju lagi. Dan yang menarik lagi ada di bagian sini, BMW X4 sudah dibekali dengan panoramic glass roof, dan ini bisa dibuka sangat maksimal hingga ke bagian belakang. Ini ukurannya sudah cukup besar dan membuat kabin dari BMW X4 ini jadi terasa lebih lega lagi. Selain itu,
Joknya ini juga sudah terbilang sangat nyaman, sangat sporty, memeluk dengan baik. Kemudian pengaturannya juga sudah sangat fleksibel dengan pengaturan elektris, dan ada fitur memorinya 2 buah memori. Kemudian yang saya paling tertarik justru sebenarnya dari lampu di kabin ini. Bentuknya sangat menarik, sama seperti welcoming carpet yang ada dan terproyeksi ketika Anda ingin masuk ke dalam mobil, ada di bagian luar. Ini sangat menarik ketika mobil ini bisa membuat atau menampilkan salah satu, mungkin ini sebuah karya seni di industri otomotif. Dan memang jika harus dibandingkan dengan sebelumnya, BMW X4 ini sangat berubah drastis, sangat lebih menarik, dan mungkin sekarang punya kepraktisan yang jauh lebih baik, terutama di bagian belakang. Sekarang kita akan lihat bagaimana akomodasi di bagian belakangnya. Sekarang saya sudah berada di baris kedua dari BMW X4 terbaru ini, dan mobil ini memang secara dimensi jadi lebih lebar, lebih panjang. Dan hal baiknya di bagian belakang sini sekarang jadi 27 mm lebih luas untuk bagian ruang kaki. Kemudian untuk ruang kepalanya memang yang tersisa sedikit, dan ini menjadi konsekuensi dari mobil yang berbentuk seperti coupe dengan atap yang menurun di bagian belakang. Hanya saja uniknya memang untuk BMW X4 biasanya mobil dengan siluet coupe seperti ini akan punya kaca yang lebih pipih dan menghalangi visibilitas untuk penumpang di bagian belakang. Tapi untuk X4 terbaru ini justru kacanya juga tidak terlalu pipih dan visibilitas Anda tetap terjaga dengan baik. Ini menjadi hal yang unik untuk sebuah SUV coupe seperti X4 terbaru ini. Kemudian untuk fitur lainnya, di bagian sini sudah ada tersedia 3-zone climate control yang bisa Anda kendalikan lewat sini. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka di bawah sini, ada slot 12 volt, sayangnya memang belum ada slot USB, dan sepertinya akan lebih praktis kalau ada slot USB. Kemudian untuk sudut sandaran dari bangku baris kedua ini sekarang ternyata bisa diatur, walaupun hanya sedikit sekali, dan Anda bisa atur lewat tuas yang ada di bagian bawah sini. Bisa dimundurkan sedikit dan menjadi lebih bersahabat untuk penumpang bagian belakang. Tapi memang tidak untuk perjalanan jauh, masih agak sedikit lebih tegak dibanding dengan X3, dan akan lebih baik sepertinya kalau ini bisa lebih menyender lagi. Kemudian ketika saya coba untuk duduk di bagian tengah, karena mobil ini menggunakan penggerak 4 roda, sehingga di sini memang ada terowongan yang cukup besar, gundukan, sehingga sedikit mengganggu atau menginvasi ruang kaki untuk penumpang di bagian tengah. Tapi untuk ruang sebelahnya ini memang karena mobil ini sekarang jadi dimensinya lebih lebar, sehingga tidak harus mengganggu ruang kaki penumpang yang di bagian kanan dan kiri. Untuk safety beltnya tentu sudah dilengkapi dengan safety belt 3 titik, sehingga akan jadi lebih aman. Kemudian untuk fitur keselamatannya Anda memang tidak perlu ragu lagi, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang cukup lengkap. Sebut saja seperti ABS, EBD, Brake Assist, Dynamic Stability Control, Traction Control, apalagi Hill Descent Control. Semuanya ada yang Anda perlukan ketika Anda gunakan mobil ini sehari-hari. Kemudian juga tidak lupa ternyata mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur parkir otomatis secara paralel, dan membuat Anda mungkin untuk wanita yang sering mengalami kesulitan parkir akan lebih praktis menggunakan mobil ini sekarang. Tentu saja untuk fitur entertainment-nya, karena ini sebuah BMW, sudah dilengkapi juga dengan speaker dari Harman Kardon. Yang sedikit membedakan untuk bagian interior dari X3 dengan X4 ini adalah sekarang X4 sudah menggunakan sport seat, sedangkan di X3 belum. Dan sport seat ini tentu saja akan memberikan posisi mengemudi yang lebih baik, sedikit lebih rendah, dan sayangnya agak sedikit mengurangi visibilitas untuk penumpang belakang untuk melihat ke depan. Agak sedikit terhalangi karena sport seat ini memang ukurannya lumayan besar. Secara desain bagian buritan BMW X4 terbaru ini memang kalau harus dibandingkan dengan generasi sebelumnya sangat berbeda jauh. Terutama pada bagian lampu, kemudian juga untuk bukaan bagasinya. Sekarang bukaan bagasinya dibuka lewat logo BMW ini, dan sudah dilengkapi dengan akses comfort juga, sehingga kalau Anda memegang kunci, Anda tinggal menggerakkan kaki di bagian bawah sensor, dan dia akan terbuka secara otomatis. Tapi sayangnya saat ini saya tidak memegang kuncinya, sehingga kita buka lewat logo BMW ini, dan dia terbuka secara otomatis, diperaskan dengan elektris. Kemudian jika dilihat di sini memang kapasitas bagasinya semakin besar karena dimensinya juga membesar, dan kapasitas bagasinya sekarang menjadi 525 liter. Dan jika saya lipat bagian sini, bisa saya tarik dari sini tuasnya, ini akan menambah kapasitas bagasi menjadi 1430 liter. Kemudian di sini ada juga tersedia partisi untuk menjaga privasi dari barang bawaan Anda, dan partisi ini Anda bisa lepas ketika ingin membawa barang lebih banyak lagi, dan bisa Anda letakkan di bagian bawah sini. Bagian bawah sini memang tidak ada ban cadangan karena mobil ini sudah menggunakan run flat tire, sehingga tidak perlu lagi ban cadangan. Kemudian Anda bisa meletakkan partisi ini di bagian yang sudah disediakan di sini, langsung pas dan bisa ditutup dengan baik. Dan ketika saya lipat,
bangkunya akan melipat secara otomatis dan rata lantai, sehingga ketika Anda membawa barang yang berat, Anda tinggal mendorong dan tidak perlu terhalang oleh jok yang mungkin menonjol. Tapi sayangnya memang di sini ada sedikit load lip, sehingga ketika Anda mengeluarkan barang memang butuh sedikit effort, tapi tidak menjadi masalah berarti. Dan yang paling menarik lagi adalah bangku baris kedua ini dibagi menjadi 3 bagian, 40, 20, 40, sehingga kalau Anda membawa barang yang panjang tapi tidak terlalu banyak, Anda bisa hanya melipat bagian tengah saja, sehingga Anda tetap mendapat posisi duduk yang baik untuk kedua penumpang di bagian belakang. Dan fitur lainnya lagi ternyata yang ada di bagian bagasi adalah di sini sudah ada speaker, sehingga ini justru yang akan menunjang fitur hiburan dari penumpang di bagian belakang. Jadi begitulah BMW X4 terbaru, dan mobil ini memang bukan tipe mobil yang Anda beli dengan rasional karena harganya tidak bisa dibilang murah. Anda harus membeli ini dengan hati, atau dengan mungkin Anda memang benar-benar suka dengan desain ini, karena desain seperti ini tidak bisa langsung diterima oleh semua orang, dan hanya beberapa orang yang akan sangat suka atau mungkin beberapa orang lainnya sangat tidak suka, seperti saya yang kurang suka dengan desain seperti ini. Jadi begitulah sedikit first impression kami terhadap the all new BMW X4. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini, dan sampaikan pendapat Anda mengenai BMW X4 terbaru ini di kolom komentar. Pastikan Anda subscribe ke channel YouTube Cita Mobil TV dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.